Balik lagi dengan gue Kevin Helmi, dan kali ini gue bakal review salah satu film, yaitu Hotel Mumbai. Kisah nyata serangan teroris Taj Hotel di Mumbai saat staf hotel mempertaruhkan hidup mereka untuk menjaga semua tamu tetap aman. Saat semua orang membuat pengorbanan yang luar biasa untuk melindungi diri sendiri dan keluarga mereka. Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya gue pribadi, gue sendiri suka banget sama film-film yang mengangkat soal true story. Mau itu genre drama, action, atau sampai ke true story yang horror sekalipun, gue juga suka kayak film Conjuring gitu ya. Dan kebetulan juga ini adalah film pertama gue yang gue tonton tentang Hotel Mumbai. Jadi maksud gue, film-film lain yang udah ngangkat tentang kisah kejadian Mumbai ini udah banyak kan sebenarnya. Tapi sebenarnya gue belum nonton. Gue baru nontonnya itu pertama kali banget nih, ini Hotel Mumbai gitu loh. Dan jujur aja, karena ini film pertama gue yang gue tonton, gue sih ngerasa terpuaskan banget sih sama film ini. Oke, jadi gue bakal jelasin hal yang gue suka dulu. Hal yang gue suka, yang paling mendasar banget adalah ceritanya. Soalnya kekuatan film itu ada di dalam ceritanya. Kalau misalkan ceritanya sendiri nggak oke, ya berarti filmnya keseluruhannya juga nggak bakalan oke gitu loh. Nah, menurut gue film ini ceritanya bagus banget. Penulisan naskahnya juga udah bagus banget dari sejak film ini dimulai. Bahkan pas film ini masih blackout, masih baru munculin nama-nama cast and crew-nya di awal film, itu tuh udah ngebangun sesuatu yang intens banget pakai musik yang mereka bikin gitu loh. Nah, pokoknya nuansa tegangnya itu menurut gue bener-bener dibangun sedikit demi sedikit dari awal, itu langsung naik gitu loh. Terus juga gue gak nyangka banget film ini berani banget nunjukin adegan-adegan action yang brutal, yang sadis. Pokoknya semua itu benar-benar kayak, gue sebenarnya kayaknya nggak nonton trailernya deh. Gue cuma lihat cuplikan-cuplikan doang, kayak lagi di bioskop ngelihat cuplikannya. Oh ya udah, kayak sekilas doang, nggak yang ngelihat trailer fullnya gitu loh. Jadi gue nggak tahu kalau film ini tuh bakal bisa sebrutal itu filmnya. Bahkan mungkin sampai sadis ya. Menurut gue film ini akhirnya ada 2-3 adegan lah ya yang gue kira kayaknya itu disensor deh. Soalnya kelihatan banget kayak loncatnya gitu loh. Berasa banget kayak pasti itu disensor, nggak mungkin enggak. Dan gue juga suka sama ceritanya ini. Mereka tuh kayak fokus gitu loh. Kayak mungkin emang kejadian ini kan ada di beberapa lokasi, tapi emang sesuai judulnya juga Hotel Mumbai. Jadi emang mereka pengen bikin di satu lokasi, di Hotel Mumbai itu aja, di Hotel Taj itu aja. Jadi nggak kemana-mana, dan emang mereka mengeksplor kejadian apa aja sih yang terjadi di situ, Pak. Terus ngomongin soal acting, menurut gue acting semua pemain di sini oke banget sih, kece banget. Kayak mereka ketakutan, mereka sedih, mereka khawatir, mereka bingung. Itu tuh kayak kita juga berasa gitu loh. Kayak bayangin aja nunggu berjam-jam gitu loh buat penyelamatan yang nggak pasti. Terus juga soal visual effect, gue ngerasa film ini bener-bener ngebikin sesuatu yang real banget. Ya gue nggak tahu bentuk asli di sana gimana, bentuk hotelnya gimana, tapi intinya berasa real banget, kayak kita masuk ke kejadian itu gitu loh. Mungkin itu aja sih hal-hal yang gue suka. Dan untuk hal-hal yang gue kurang suka sebenarnya ada di ceritanya juga. Ceritanya ini sebenarnya durasinya kan 2 jam. Menurut gue film ini agak kelamaan sedikit di tengah-tengah. Sebenarnya gue sendiri, bagi gue yang udah sering nonton film kisah nyata, gue sendiri kadang suka nggak percaya bahwa misalkan keseluruhan film itu, film yang gue tonton tentang kisah nyata itu belum tentu semuanya benar-benar kisah nyata. Mungkin cuma 70-80% doang yang nyatanya. Sisanya itu cuma tambahan-tambahan bumbu pemanis supaya filmnya makin gregetan, makin penonton tuh makin gitu loh. Nah, sama film ini pun juga gitu. Gue ngerasa sebenarnya mungkin loh, gue nggak tahu nih kejadian aslinya gimana, kisah nyatanya pun juga gimana, tapi gue ngerasa kayaknya 80% dari film ini kisah nyata, dan 20%-nya si adegan-adegan bumbu drama pemanis, dan jadi punya kesan dimana orang-orang ini tuh kayak bertindak bego gitu loh. Padahal apa mungkin kejadiannya gitu, gue juga nggak tahu ya. Cuma maksud gue yakin kok setiap film kisah nyata tuh pasti kayak gitu. Gak mungkin full semuanya itu kisah nyata, karena kalau misalkan semuanya full kisah nyata nih, ya itu udah pasti ada di film dokumenter gitu loh. Film dokumenter nggak mungkin nggak kisah nyata. Dan ngomongin soal make upnya gue cuma mau ngomongin soal darah-darahannya aja sih, karena banyak banget menurut gue film-film yang selama ini salah. Kayak mereka selalu bikin darah itu warnanya merah pekat, merah yang agak menuju ke hitam-hitam gitu, terus tapi juga kental. Padahal sebenarnya kalau misalkan kalian pernah lihat kejadian kecelakaan di pinggir jalan gitu ya, yang nggak sengaja, ya kalian lihat aja deh darahnya di pinggir jalan itu. Atau pas lagi kurbanan, itu sapi-sapi, kambing-kambing dipotong, darahnya warnanya apa? Merah terang dan encer, cair banget. Jadi maksud gue banyak banget selama ini film-film yang salah menurut gue. Dan untungnya film ini setengah-setengah sih. Gue ngeliat ada beberapa adegan di mana itu darahnya merah terang, tapi di beberapa adegan lagi itu kayak kelihatan banget darahnya merah gelap. Gue nggak tahu sih itu emang efek lighting atau mungkin emang kesalahan atau gimana, gue nggak tahu. Tapi intinya agak nggak konsisten dikit sih menurut gue soal darah di film ini. Masuk ke jajaran cast and crew, disutradarai oleh Anthony Maras dan diperankan oleh Dev Patel sebagai Arjun, Armie Hammer sebagai David, Nazanin Boniadi sebagai Zahra, Tilda Chopham sebagai Sally, Anupam Kher sebagai Chef, Herman Oberoi. Jadi untuk total skor film kali ini gue ngasih nilai 8,5/10.
Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Dan menurut gue pas gue lihat review-review orang di internet mengenai film ini, banyak yang bilang kayak filmnya nggak penting, buang-buang waktu, nggak jelas. Oh, dan banyak yang juga bilang film ini cuma pengulangan dari film-film tentang kejadian Mumbai yang udah banyak gitu loh dibikin. Nah, mungkin pada dasarnya karena emang ini pertama kali gue nonton film tentang kejadian Mumbai, jadi ya gue rasa terpuaskan aja. Beda mungkin kalau misalkan gue udah nonton semua film sebelum-sebelumnya tuh yang udah pernah ada, terus gue nonton ini ya, mungkin bisa jadi gue bisa berkata kayak gitu. Kalau film ini pengulangan, tapi kan karena gue belum nonton gitu ya, dan ini film pertama gue, jadi ya menurut gue film ini bagus kok. Oke, sekian review dari gue, makasih udah nonton. Kalau kalian suka sama video dan channel ini, kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe di sini. Oke, dadah.